Sebelum kita memulai penjelasan lanjutan mengenai penelitian tindakan kelas ini, saya mau cek dulu kehadiran rekan-rekan yang ada di dalam Google Meet ini. Abdurrahman. Hadir, Pak. Ahmad Baihaqi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak, hadir. Oke, Denny Iza Fahlevi. Hadir, Pak. Oke, Adhalina Safitri. Anju Tampu Bolo mengupas tuntas bagaimana konsep dari bab 1 proposal penelitian tindakan kelas. Kemudian juga kelas ini sudah belajar secara mandiri kemarin dalam menyusun bab 2 atau kajian pustaka. Dalam menyusun kajian pustaka, apakah terdapat kendala? Siapa mungkin yang akan menyampaikan apakah ada kendala atau mungkin lancar-lancar saja atau itu mudah gitu ya? Ada yang mungkin menemui kendala dalam menyusun bab 2 kemarin? Oke, silakan. Dewi, mungkin ada kendala yang ditemui atau Badarudin tadi? Oke, Badarudin silakan. Iya, Pak, Ulun masih bingung tentang penyusunannya itu, Pak. Gimana ya bingungnya? Laptop nggak tahu. Di apa ya? Bagian mana? Kayaknya kalau semua enggak deh ya. Pasti gampang saja untuk Di bagian yang keterampilannya itu, Pak. keterampilan. Sebentar saya buka filenya. Badarudin mengangkat variabel penelitian apa? Variabel yang mau diamati apa? Atau yang mau ditingkatkan? Oh, Masih ingat kan judul PPK-nya? Mau belum. ditingkatkan. Jika ketika menulis judul atau menyusun PTK itu tidak memuat keterampilan atau tidak menambahkan keterampilan yang ingin ditingkatkan, maka bagian itu bisa diabaikan. Ya, misalnya sampai aktivitas siswa saja nggak apa-apa. Kalau misalnya ada menambahkan keterampilan apa yang mau ditingkatkan, maka kita perlu memuat informasi detail mengenai keterampilan yang akan dikembangkan itu. Nah, contohnya di sini. Tayangkannya. Nah, ini mungkin ya. Oke. Jadi hal yang perlu ditingkatkan, ada aktivitas guru, ada aktivitas siswa, ada hasil belajar. Nah, kalau misalnya keterampilan, ada menambahkan keterampilan, contohnya keterampilan memecahkan masalah atau keterampilan kerjasama yang sesuai dengan contoh itu, maka kita perlu mengupas bagaimana sih konsep keterampilan yang ingin dikembangkan tersebut. Bisa nih memecahkan masalah di sini. Nah, tapi nanti disesuaikan dengan keterampilan apa yang mau Anda kembangkan. Jadi, kita cerita dulu bagaimana sih konsep memecahkan masalah anak usia SD itu harusnya bagaimana. Nah, kemudian apa penting keterampilan memecahkan masalah itu. Nah, kita ungkapkan tuh kalau misalnya keterampilan memecahkan masalah ini dimiliki oleh anak usia SD, di masa depan mereka akan jadi seperti apa? Kita ceritakan di sini keuntungan-keuntungan dari keterampilan memecahkan masalah. Lalu bagaimana indikatornya? Anak itu dikatakan sudah memiliki kemampuan memecahkan masalah kalau memiliki kriteria bagaimana? Nah, itu pasti ada indikatornya di internet juga banyak ya. Jurnal-jurnal penelitian juga banyak memuat itu. Nah, jadi bisa dicari tuh
gambaran untuk menyusun bagian ini? Untuk sementara sih Pak belum belum ada Pak. Jadi disesuaikan dengan apa yang kamu ingin kembangkan. Nah, jangan ikut-ikutan teman ya. Kalau misalnya kawan-kawan ada mau keterampilan berpikir kritis, tetapi ternyata judul kamu hanya sampai aktivitas siswa, maka tidak perlu memuat itu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Untuk yang lain, Izin bertanya, Pak. Bertanya Pak. oke, Anton dulu. Sebentar ya, Dea ya. Nah, Ulun masih bingung untuk bab 2-nya Pak, untuk penyusunan kerangka teorinya itu gimana Pak? Apa yang dulu akan tuh apa dulu? Kerangka berpikir atau apa? Saya kurang jelas dia mendengarnya. Kerangka berpikir betul ya? Untuk bab 2 Pak. Bab 2 yang duluan disusun apa gitu kan? Ya, susunannya Pak, susunan untuk bab 2-nya. Oke. Sekarang saya ke Dea dulu. Silakan Dea. Ulun ingin bertanya, ini kan punya Ulun ada 2 sasaran, tentang keterampilan penyelesaian masalah sama minat belajar siswa. Itu kan ada 2 Pak. Nah, saya tuh perlukah membuat yang aktivitas guru, aktivitas siswa yang seperti di slide 3 punya Bapak ini, yang hal yang ditingkatkan? Baik, apa tadi menyelesaikan masalah dengan Minat belajar. minat. Baik, saya jawab dulu untuk yang pertama. Dari Anton tadi, kira-kira apa dulu yang disusun? Sebetulnya yang saya ungkapkan di dalam slide ini sudah merupakan susunannya. Mulai dari yang pertama objek penelitian. Nah, itu adalah karakteristik anak SD, diberi nomornya. Ini yang A. Kemudian konsep belajar anak sekolah dasar. Nah, yang sesuaikan dengan harapan, berarti konsep belajar anak usia sekolah dasar. Ini nomor B-nya. Kemudian yang C-nya adalah apa yang dikaji. Nah, jadi yang pertama aktivitas guru. Kemudian yang berikutnya ada aktivitas siswa, ada hasil belajar, ada keterampilannya. Nah, relevan dengan pertanyaan rekan kita Dea tadi, apakah memuat aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar? Tentu harus dimuat karena ini nanti akan dapat dihubungkan dengan bab 4. Ketika kita memuat aktivitas guru itu seperti apa seharusnya, hasil penelitian kita nanti bisa dihubungkan dengan konsep yang ada di bab 2 ini. Jadi teorinya tidak mubazir gitu loh. Jadi ketika nulis bab 4 tidak kehabisan ide. Kaitkan kenapa kok proses pembelajaran yang dilakukan itu bisa berhasil. Oh, ternyata sesuai dengan yang ada di bab 2, teori-teori yang dimuat itu, aktivitas guru itu seharusnya seperti ini. Ternyata dalam proses penelitian telah dilakukan seperti harapan yang ada di bab 2. Nah, itu cara mengaitkannya nanti. Lalu aktivitas siswa, kenapa kok aktivitas siswa dapat berhasil? Kenapa kok keterampilannya bisa berhasil? Nah, ternyata konsep aktivitas yang dilaksanakan di dalam proses pembelajaran persis seperti harapan yang ada di bab 2. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus memuat konsep aktivitas siswa ini. Kita cari dulu bagaimana seharusnya aktivitas siswa yang harus dikembangkan di sekolah dasar. Lalu konsep hasil belajar, karena ini selalu dibuat karena akhir dari setiap keterampilan, setiap aktivitas itu adalah peningkatan skor hasil belajar. Jadi meskipun tersirat atau tidak dimasukkan di dalam judul, hasil belajar tetap muncul. Karena kita mau melihat apakah proses pembelajaran yang Anda perbaiki berdampak pada peningkatan skor hasil belajar. Meskipun tidak dimasukkan di dalam judul ya. Nah, meskipun tidak disoroti gitu loh. Tetapi di dalam penyajian penelitian atau melakukan penelitian, nanti ujungnya adalah melihat peningkatan hasil belajar ini. Nah, apalagi sesuai dengan punya tadi, katanya mau meningkatkan keterampilan menyelesaikan masalah. Hasil belajar inilah yang nanti dilihat.
Karena menyelesaikan masalah bukan hanya diamati dengan observasi, tetapi juga perlu diukur dengan soal evaluasi. Hasil belajar inilah yang nantinya orientasi pada memecahkan masalah. Jadi soal-soalnya bukan pilihan ganda saja, ya, tetapi ada konsep esai yang meminta anak menyelesaikan permasalahan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dilanjut, berikutnya adalah setelah konsep aktivitas guru, ada aktivitas siswa, ada hasil belajar. Selanjutnya adalah keterampilan yang dikembangkan. Sambung saja nolnya. Keterampilan pertama kalau punya Dea tadi adalah menyelesaikan masalah. Ungkapkan apa pentingnya menyelesaikan masalah. Kemudian bagaimana indikatornya. Sama seperti yang berikutnya adalah minat belajar. Minat belajar itu seperti apa? Nah, kumpulkan pendapat para ahlinya. Lalu pentingnya minat belajar bagi anak apa? Lalu bagaimana cara mengukur minat belajar ini? Nah, itu yang harus dimasukkan di sini. Karena si pembaca tidak tahu nantinya bagaimana cara kita mengukur kalau bab 2-nya nggak detail. Nah, itulah yang dimaksud dengan kajian pustaka. Memperjelas apa yang ada di dalam judul dan apa yang akan Anda lakukan di dalam proses penelitian. Jadi nanti mereka mencari referensinya di bab 2 Anda. Gitu. Ya, lalu disambung saja nih keterampilan apa yang mau dikembangkan lagi. Baru ketemu konsep mata pelajaran atau muatannya. Ini juga disinggung di sini. Ya, tapi tidak perlu memasukkan SK-nya apa, KD-nya apa, KI-nya apa, kemudian tujuan pembelajaran, indikator dan lain-lain itu tidak perlu dibuat. Tetapi konsep mata pelajaran misalnya IPA. IPA itu konsepnya bagaimana? Harapan dalam IPA itu apa? Tujuan mata pelajaran IPA itu apa? Nah, itulah yang dimasukkan dalam konsep mata pelajaran atau muatan ini. Nah, selanjutnya disambung saja solusi yang Anda berikan apa? Di sini akan mengupas tentang model pembelajaran A, kemudian model pembelajaran B, model pembelajaran C, dan ditutup dengan penelitian yang relevan. Nah, jadi diakhiri dengan penelitian yang relevan sebelum masuk kepada kerangka berpikir. Saya hapus saja. Nah, penelitian yang relevan itu bagaimana cara mengambilnya? Nah, jadi banyak yang kesulitan menemukan kombinasi model yang serupa. Misalnya kita mengombinasikan model ada problem based learning ditambah SAFI, kemudian lagi ditambah team games turnamen misalnya. Tidak semua penelitian atau tidak banyak penelitian yang mengombinasikan 3 model ini, sehingga penelitian yang relevan itu boleh saja diambil salah satu modelnya yang sama. Misalnya kita menemukan ada kombinasi yang sama, problem based learning ditambah NAT ditambah drawing, kan nyambung tuh problem based learningnya. Nah, masukkan itu sebagai penelitian yang relevan. 1 sudah dapat. Kemudian lagi SAFI. Oh, ternyata tidak ada yang dikombinasikan dengan problem based learning dengan TGT. Nah, kita ambil misalnya ada ketemu model SAFI dikombinasikan dengan inquiry. Boleh kita ambil. Nah, ambil itu sebagai penelitian yang relevan. Nah, kemudian ada juga yang nanya, apakah penelitian yang relevan ini harus sama mata pelajarannya? Upayakan sama. Apakah harus sama kelasnya? Kalau ketemu silakan, kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Ya, yang penting sama muatannya. Nah, sehingga ketika sama muatan, saya yakin tidak ada serupa gitu loh, atau hampir serupa, sehingga proses mencari penelitian yang relevan ini nantinya terhambat. Supaya tidak terhambat tadi, maka disiasati dengan seperti apa yang saya sampaikan. Nah, jadi boleh saja hanya satu model yang sama. Penelitian yang relevan ini tidak cuma satu. Nih di sini minimal 5. 5 buah itu bukan berarti 5 buah TGT, 5 buah PBL, 5 buah SAFI, 5 buah TGT, enggak. Nah, jadi boleh misalnya PBL-nya ada 2, SAFI-nya ada 2, kemudian TGT-nya ada 2, jadi 6 ya. Udah lebih daripada 5. Bagus itu.
Nah, jadi seperti itu. Itulah yang disebut sebagai penelitian yang relevan. Lalu untuk kerangka berpikir ini menggunakan pola baru. Jika Anda menemukan kerangka berpikir di skripsi terdahulu mungkin tidak seperti ini susunannya. Nah, kerangka berpikir yang sekarang ini kami buat untuk mengecek apabila penelitian nanti mengalami kecenderungan gagal. Misal, ketika proses penelitian ditemui di situ, kenapa kok aktivitas siswanya nggak meningkat gitu loh? Kenapa kok keterampilannya tidak meningkat? Nah, apa yang terjadi? Maka garis merah di sebelah kanan membantu kita untuk mengecek bagaimana proses kita menentukan solusinya sudah tepat atau belum. Kita coba kembalikan dari dampak solusi, karena dampak solusinya tidak terlihat, naik ke atas. Nah, lihat solusinya, apakah solusinya sudah tepat atau belum. Gali lagi solusinya, dicari di penelitian-penelitian yang relevan, kemudian lagi dicari teori-teorinya, setiap model itu dicari apakah keunggulannya ada yang persis atau tidak gitu ya, ada yang merujuk pada keterampilan yang kita kembangkan atau tidak. Nah, kalau solusinya tidak tepat, ganti solusinya gitu ya. Atau jangan-jangan solusinya tepat tapi langkah yang Anda ambil salah. Misalnya problem based learning, tetapi ternyata tidak ada memecahkan masalahnya di situ. Nah, jadi seperti itu ya. Karena tidak semua langkah kita ambil. Bisa jadi ada satu langkah yang ketinggalan di situ. Nah, inilah fungsinya alur kerangka berpikir. Kalau solusinya sudah tepat gitu ya, sudah dicari nih, identifikasi betul bahwa keunggulan modelnya tepat, kemudian banyak penelitian relevan yang menggunakan itu sesuai dengan apa yang kita teliti, lalu kita cari penyebabnya. Jangan-jangan penyebabnya yang salah, jangan-jangan merumuskan penyebab itu ada yang ketinggalan satu misalnya, sehingga menyebabkan solusinya itu tidak mutakhir. Nah, bisa jadi. Nah, jadi inilah yang akan membantu kita dalam berpikir. Nah, saya rasa ini alur kerangka berpikir ini sudah sangat jelas. Jadi ini boleh nantinya kalau mau dideret dari atas ke bawah semuanya boleh. Kalau misalnya mau dibikin berliku seperti ini juga silakan. Nah, seperti itu. Baik, kalau hipotesis ini sudah umum ya polanya sepertinya. Jika diterapkan model pembelajaran Gawi Sabumi, maka keterampilan memecahkan masalah dan kerjasama pada siswa kelas berapa, SD apa akan meningkat. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi saya sudah mengulangi bagaimana konsep di bab 2. Oke. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk rekan-rekan semua dalam menyelesaikan proposal penelitian tindakan kelasnya nanti. Dan kemudian ada Permisi, catatan. Pak. Oh ya, silakan. Siapa yang mau bertanya tadi? Silakan dibuka mic-nya. Saya, Silakan. misalkan mau ganti solusinya, atau mau nambah solusi, itu nanti berpengaruh ke judul, Pak. Berarti harus ditambah lagi di judul itu. Modelnya apa? Oke, baik, pertanyaannya bagus Aisyah. Relevan dengan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi kemarin saya menemui di dalam judul itu masih ada yang menggunakan pola lama. Yang saya maksud pola lama adalah contohnya meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan IPA, tema apa, kemudian menggunakan kombinasi model A, model B, model C di di kelas berapa, SDN apa. Nah, itu pola lama. Sehingga kami meminta hari ini rekan-rekan di kelas 7A kembali untuk mengecek apakah judulnya sudah tepat atau belum. Jika ada revisi, ada penambahan dan lain-lain, silahkan dikumpulkan ulang sebelum nanti di SK-kan atau diberikan kepada dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbingnya bingung gitu loh, ini judulnya yang mana gitu ya. Nah, jadi boleh diganti hari ini atau ditambahkan atau direvisi. Yang masih pakai pola lama mohon diganti, yang sudah pola baru tapi mau nambah solusi silakan.
Bagi yang sudah pola baru tapi tidak ada penambahan, dibiarkan saja. Jadi kemarin mengumpulkan siapa, mohon dikumpulkan ke yang bersangkutan lagi. Kami tunggu sampai besok ya, sampai besok pukul 16.00. Silakan dikumpulkan lagi melalui email yang kemarin. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke bab 3. Izin masuk, Pak. Oke, silakan. Mau bertanya, itu untuk di bab 2-nya, apakah perlu hipotesis? Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Jadi ada beberapa persepsi. Ada yang menyatakan bahwa hipotesis itu perlu. Ada yang menyatakan bahwa hipotesis itu tidak perlu karena kita adalah penelitian tindakan kelas, bukan penelitian kuantitatif atau R&D. Nah, jadi ada dua perdebatan di situ. Yang bersikeras ada hipotesis karena akan ada perilaku yang diubah. Yang bersikeras dengan tidak perlu ada hipotesis itu karena penelitian tindakan kelas itu bukan merupakan penelitian eksperimen atau penelitian kuantitatif, sehingga tidak perlu ada hipotesis. Ya, jadi tidak perlu ada. Nah, seperti itulah pendapat-pendapat yang masih bertentangan. Nah, untuk ini silahkan dimasukkan saja hipotesisnya. Nah, kita cari yang pola reguler saja dulu. Kalau nanti kita berhadapan dengan dosen pembimbing yang menyatakan bahwa hipotesis tidak perlu ada, tinggal dihilangkan. Nah, kalau misalnya nanti berhadapan dengan dosen pembimbing yang memuat hipotesis, yang mewajibkan hipotesis, maka silahkan masukkan hipotesisnya. Kalau hipotesisnya sudah ada kan tinggal memperbaiki susunannya aja. Tapi kalau tidak ada maka harus membuat lagi nantinya ketika bertemu dengan dosen pembimbing. Jadi lebih amannya dimasukkan saja dulu hipotesisnya. Tetapi jangan kecewa nantinya atau jangan berdebat dengan dosen pembimbing apabila nanti menemui hipotesis itu dihilangkan. Nah, seperti itu. Jadi boleh saja hipotesis tidak ada dengan landasan masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi Alfa silahkan dimasukkan saja hipotesisnya untuk persiapan ke dosen pembimbing. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Untuk yang lain kita akan sambung lagi Q&A-nya setelah penjelasan bab 3 selesai. Saya akan lanjutkan ke metode penelitian. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi untuk bab 3 atau yang kita kenal dengan metode penelitian, terkadang ada judul yang berbeda. Ini juga memunculkan satu polemik. Nah, jadi yang betul itu apakah metode penelitian atau metodologi penelitian? Nah, sebetulnya metodologi penelitian itu adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Makanya buku tentang metode penelitian itu kadang dinamai metodologi penelitian. Karena di dalamnya akan membahas metode penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D, PTK, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu perbedaannya antara metodologi dan metode. Nah, untuk judul yang kita pakai apa? Yang dipakai adalah metode penelitian. Jadi itu ya perbedaannya. Nah, kita lanjut, apa saja yang ada di dalam metode penelitian? Saya sudah beri nomor di sini. Yang pertama, Anda diminta untuk bercerita atau memberikan satu gambaran kepada pembaca jenis penelitian apa yang akan digunakan. Nah, jadi di sini Anda silakan kumpulkan pendapat-pendapat ahli tentang penelitian tindakan kelas. Lalu ada lagi yang mungkin bingung, penelitian tindakan kelas itu masuk di mana? Apakah masuk di penelitian kualitatif atau berdiri sendiri? Ada dua persepsi di situ.
seiring dengan perkembangan penelitian atau sekarang ini disebut sebagai penelitian yang kontemporer, penelitian tindakan kelas itu sekarang sudah lepas dari yang namanya penelitian kualitatif atau jenis penelitian kualitatif. Nah, hal ini didasari yang pertama, karena penelitian tindakan kelas itu tidak sepenuhnya menganut kualitatif. Kualitatif itu kan jenis penelitiannya adalah mengupas hal-hal yang sudah terjadi atau yang sudah diterapkan, atau memberikan gambaran bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan suatu keterampilan ataupun perilaku masyarakat. Nah, itu yang disebut sebagai penelitian kualitatif. Nah, tapi penelitian tindakan kelas ini sebetulnya ada juga tindakan yang dilakukan, tetapi di dalam penelitian itu juga dimasuki yang namanya kuantitatif, karena ada percobaannya, mencoba satu teknik untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kemudian juga ada satu sifat dari jenis penelitian R&D atau pengembangan yang disebut sebagai research and development. Nah, di situ juga ada satu sifatnya, yaitu Anda menentukan solusi yang inovatif. Nah, itu adalah salah satu sifat dari R&D, sehingga PTK ini lebih tepat untuk diberikan space sendiri atau diberikan koridornya sendiri, sehingga ada literatur yang menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas itu berdiri sendiri. Nah, lalu yang kami pakai yang mana, Kak? Apakah yang kualitatif atau yang berdiri sendiri? Tergantung literatur yang Anda dapatkan. Kalau buku yang Anda dapatkan itu menyatakan penelitian tindakan kelas masuk ke dalam kualitatif, silahkan masukkan itu di dalam penelitian Anda. Kalau Anda dapat literatur yang menyatakan penelitian tindakan kelas itu berdiri sendiri, maka masukkanlah penelitian tindakan kelas itu sebagai jenis penelitian yang berdiri sendiri. Seperti itu. Jadi jangan diperdebatkan, cari saja literaturnya. Kalau si A dapat yang kualitatif, silahkan dimasukkan. Si B yang dapat penelitian tindakan kelas berdiri sendiri, silahkan dipakai. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk memuat setting atau lokasi penelitiannya. Setting atau lokasi penelitian ini bukan berarti hanya menyebutkan nama SD-nya di mana. Kadang ada yang menyebutkan bahwa setting itu ada di mana kita melaksanakan penelitian, gitu aja gitu ya. Nah, padahal di sini juga diminta alasan kenapa kita memilih SD tersebut. Misalnya, setting penelitian ini akan dilakukan di SDN bla bla bla. Hal ini dikarenakan apa? Nah, jadi di situ dijelaskan alasannya. Alasan yang tepat itu adalah karena permasalahannya apa? Karena SD ini memiliki permasalahan bla 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 sesuai dengan hasil observasi nantinya. Untuk sementara silakan ditaksir saja, dikira-kira saja SD mana yang mau dituju. Kalau bisa SD di daerahnya masing-masing. Kemudian permasalahan yang terjadi itu silakan disesuaikan saja dengan permasalahan yang ada di dalam latar belakang. Nah, gitu. Tapi nanti kalau sudah mau penelitian yang betulan, maka Anda diminta untuk melakukan observasi awal. Betul-betul merinci permasalahan apa yang terjadi di SD tersebut. Nah, jadi harus ada alasannya ya. Tetapi akan tidak tepat alasannya itu kalau misalnya karena SD ini dekat dengan rumah saya, itu bukan alasan ya. Itu bukan alasan yang tepat, melainkan itu hanya keinginan hati dari si peneliti. Nah, kalau bisa jangan ada seperti itu. Lalu ada lagi yang menyatakan karena peneliti sudah beberapa kali melakukan praktek mengajar di sekolah tersebut. Nah, itu juga bukan alasan. Ya, alasan yang tepat adalah karena masalahnya apa gitu loh. Nah, seperti itu.